Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, dalam perjalanan amal soleh kita yang dibawa dua malaikat Allah menembus langit yang tinggi, amal soleh kita akan diperiksa dan ditolak di langit yang pertama kalau kita masih menyimpan dengki terhadap orang lain. Di langit yang kedua, amal kita kembali akan ditolak karena kita masih mempunyai kebiasaan senang mempergunjingkan orang lain, senang melakukan ghibah. Pada langit yang ketiga, amal kita kembali akan diperiksa dan kemudian dilemparkan lagi ke bumi karena diketahui kita telah berbuat zalim terhadap sesama manusia, yaitu menyebarkan fitnah dan merampas harta milik orang lain secara batil. Pada langit yang keempat, amal kita kembali akan diperiksa dan kemudian dilemparkan lagi ke bumi karena diketahui kita telah berkhianat kepada Allah, Rasul-Nya, dan sesama manusia. Di langit yang kelima, amal kita akan diperiksa dan kemudian ditolak karena kita masih menyimpan sifat takabur dalam diri kita. Para malaikat penghuni langit berkata, lemparkan amal itu ke bumi, tolakkan amal itu ke bumi kalau kelima hal itu dilakukan. Lalu bagaimana jika ada orang yang berhasil lolos? Dia tidak menyimpan dengki, dia tidak melakukan ghibah, dia tidak berbuat zalim, dia tidak berkhianat, dia tidak menyimpan takabur dalam dirinya, maka amalnya itu akan naik ke langit yang keenam. Pada langit yang keenam, amalnya kembali akan diperiksa dengan pemeriksaan yang lebih ketat lagi dari sebelumnya dan kemudian akan dilemparkan lagi ke bumi karena diketahui amal ibadahnya telah bercampur dengan riya. Para malaikat penghuni langit yang bertugas di langit yang keenam ini berkata, lemparkan amal itu ke bumi, tolakan amal itu ke bumi, Allah tidak mau menerimanya dan Allah melaknatnya karena amal ibadahnya dilakukan secara riya. Sesungguhnya kami diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk tidak meloloskan amal ibadahnya orang-orang yang riya. Mirsa yang dirahmati Allah, inilah maksud dalam firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Mereka bermaksud riya, ingin dipuji di hadapan manusia, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Surat An-Nisa ayat 142. Begitupun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha Ta'ala haramal jannata ala kulli mura'in. Sesungguhnya Allah mengharamkan surga kepada orang-orang yang melakukan amal ibadahnya secara riya. Lalu apa yang dimaksud dengan riya? Riya adalah melakukan amal ibadah tidak untuk Allah Subhanahu wa taala, tetapi untuk diperhatikan oleh manusia. Dalam salah satu hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada beberapa tanda orang yang riya. Tanda yang pertama, mereka bersungguh-sungguh dalam beramal apabila di sampingnya ada orang lain. Jadi mereka beramal tidak untuk Allah, mereka beramal ibadah tidak karena Allah Ta'ala, melainkan untuk mendapatkan perhatian dan simpati dari manusia. Lalu tanda yang kedua, dalam setiap melakukan pekerjaannya, orang riya selalu mengharapkan adanya pujian dari orang lain. Dan tanda yang ketiga, apabila mereka dikritik, mereka diberitahu tentang sesuatu yang hak, mereka cenderung akan mengurangi intensitasnya dalam beramal dan beribadah kepada Allah. Inilah tanda-tanda orang yang riya. Dan riya adalah salah satu perbuatan yang akan menjerumuskan orang sholat ke dalam neraka. Di dalam Al-Quran, orang sholat akan dilemparkan ke dalam api neraka hanya karena riya. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Pemirsa yang dirahmati Allah, Ramadan menjadi momentum bagi kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dan memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Kita tidak pernah tahu
Apakah Allah akan memberikan kesempatan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya di Ramadan tahun berikutnya? Ataukah ini adalah Ramadan terakhir untuk kita? Inilah kesempatan dan nikmat yang agung yang telah Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita untuk memperbaiki, untuk memperbanyak amal ibadah. Tentunya amal ibadah yang dilakukan dengan niat yang tulus, semata-mata untuk mengharapkan ridho dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menjalankan ibadah saum Ramadan. Semoga kita terhindar dari perbuatan tercela yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.